Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Frater Irman Bile. Kini kita berjumpa lagi dalam edisi renungan Minggu 3 September 2023, hari Minggu biasa yang ke-22. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang murid berarti harus mengikuti gurunya. Kita adalah murid-murid Kristus, itu berarti kita pun harus mengikuti Dia yang menjadi guru kita. Dalam Injil pada hari Minggu biasa yang ke-22 ini menggambarkan tentang pemuritan. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus dengan kelemahan pemahaman manusiawinya tidak mengerti apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri. Tetapi Yesus menegaskan lebih lanjut bahwa syarat bagi setiap orang yang mengikuti Dia maka harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan kemudian mengikuti Dia. Syarat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi para murid yang memilih untuk mengikuti Dia kedengaran cukup keras dan agak menantang. Oleh karena itu, menjadi permenungan bagi kita yang adalah murid-murid Kristus masa kini ialah pertama, seorang murid Kristus berani untuk ada dalam situasi apapun, bahkan menderita sekalipun. Kadang kita hanya mau mengikuti Tuhan apabila kita diberikan jaminan yang mengenakan, membahagiakan, menghibur, dan lain sebagainya. Tetapi tidak heran jika banyak di antara kita yang tidak rela dan siap ketika diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, tantangan, persoalan, atau pergolakan dalam hidup. Misalnya, ada yang cenderung ketika menerima berkat rajin ke gereja sembahyang hari Minggu, tetapi ketika mendapat persoalan, tantangan, kesulitan, dia merasa putus asa, merasa bahwa Tuhan tidak berpihak kepadanya, sehingga saatnya juga pada hari Minggu dia tidak lagi, bahkan jarang untuk injak kaki di gereja. Pada prinsipnya kita hanya mau agar memperoleh sesuatu yang memuaskan sisi manusiawi kita. Lain daripada itu, kita tidak siap untuk menerimanya. Hal itu pun ditunjukkan oleh Petrus bahwa ia tidak setuju dengan penderitaan yang akan dihadapi oleh Yesus sendiri. Tetapi Yesus pada akhirnya menegur Petrus dengan sangat keras. "Enyalah engkau iblis." Nah, kita kerap kali sepemikiran dengan Petrus yang terlalu mengandalkan pikiran-pikiran manusiawi yang tidak berasal dari Allah, melainkan berasal dari iblis. Dan pada akhirnya, Petrus dan kita semua bukan lagi batu karang, melainkan menjadi batu sandungan. Yang kedua, hal menjadi murid yang sesungguhnya ialah menyangkal diri, memikul salib, serta mengikuti Dia. Menyangkal diri berarti kita harus berani siap untuk mengatakan ya bagi Allah dan mengatakan tidak untuk diri sendiri. Allah adalah segala-galanya dalam seluruh pengalaman hidup kita. Memikul salib berarti siap untuk mengorbankan segalanya, baik itu nyawa sekalipun. Siap untuk merasa sakit, rela untuk dihina, dan berani ketika dihujat demi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada sukacita yang lahir tanpa pengorbanan. Mengikuti Dia berarti siap untuk selalu berjalan mengikuti segala
kehendak-Nya, mengikuti Yesus dalam penderitaannya, dan bersama Yesus untuk memikul salib adalah syarat bagi kita para murid-Nya yang setia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi murid Kristus yang setia adalah tidak hanya mengandalkan pikiran-pikiran manusiawi kita yang dapat membinasakan karena bersumber dari iblis, dan gunakanlah segala pikiran yang berasal hanya dari Allah. Dan cara untuk kita bisa memikirkan hal-hal yang dapat menghantar kita kepada kehendak Allah ialah harus menyangkal diri, harus memikul salib, dan mengikuti Dia. Jangan pernah hanya mau mengikuti Tuhan Yesus apabila diberikan jaminan kenyamanan dalam diri, tetapi juga harus bersedia untuk menanggung segala penderitaan bersama dengan Dia sendiri. Pertanyaan refleksi di akhir permenungan ini untuk kita semua, bahwa sebagai murid Kristus yang setia, ketika kita menghadapi penderitaan di dalam hidup, apakah kita bertahan bersama Kristus atau bahkan berhenti untuk mengikuti Dia? Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.